seluruh amal kebaikan orang musyrik hangus. Fakta syirik berikutnya yang kepinten 4 ya, yang keempat, seluruh amal kebajikan orang yang berbuat syirik itu hancur, hangus, lenyap, hilang, musnah. Mana dalil? Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Seandainya kalian berbuat syirik, maka amalan kebaikan kamu hancur, hilang, musnah, resik, hancur, musnah, hilang, lenyap. Maka kerugian yang paling rugi itu adalah orang yang berbuat syirik. Jadi noda setitik bisa merusak susu segentrong. Contoh, si fulan lahir muslim, dia bertahun-tahun sampai usia 70 tahun dia sholat, puasa, muslim, zakat, haji, umroh, terus bertauhid. Umur 71 tahun, misalkan anaknya ini sakit. Dia punya anak satu-satunya, ganteng, pinter, gagah, Bu. Ketika usia dia 71 tahun, anaknya ini sakit. Dia sudah berobat ke sana kemari, ternyata belum sembuh. Akhirnya ada orang yang memberi nasihat, tanda kutip, coba Pak, jenengan datang ke rumahnya wong pinter, ngoten Bu. Datang ke rumah wong pinter, padahal jane bodoh Bu, tapi dikatakan pinter nih Bu. Singkat cerita, sampai sana Pak Fulan ini, Pak, kalau jenengan ingin anaknya sembuh, bisa Pak. Saya sudah 10 kali berhasil menyembuhkan orang yang sakitnya mirip anak Bapak. Dia semakin optimis, dia semakin senang Bu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Syaratnya malam Jumat Kliwon jam 12 malam Bapak nyembelih ayam cemani di perapatan begini Pak. Perapatan mana nih? Romani. Oh iya, di perapatan Romani misalnya bunyi. Jam 12 malam nyembelih ayam cemani di perapatan Romani. Nanti darahnya ditadai baskom, lalu ditumpahkan memutari rumah. Kemudian Bu, kepalanya nanti dipendem di perapatan itu, kemudian nanti sisanya dagingnya dimakan. Kemudian Bu, dan ketika menyembelih nyebut nama Mbah Danyang. Jadi Bismi Badanyang. Kemudian Bu, jadi kan Bismillah Bu, nah, dia nyembelihnya Bismi Mbah Danyang. Kemudian dia awalnya ya ragu, dia tahu ini kesyirikan, tapi demi anak dia mengorbankan akidah. Akhirnya dia melakukan itu Bu, dengan kondisi sadar, tahu hukumnya, tanpa dipaksa, sengaja. Malam Jumat Kliwon jam 12 malam dia nyembeli ayam cemani. Lalu ketika menyembeli Bismi Mbah Danyang. Kemudian kepalanya dipendem di situ, dipersembahkan untuk penunggu atau mungkin danyangan kampung itu misalkan Bu. Jelas Bu? Setelah paginya dia mati Bu. Anaknya sembuh tapi dia mati. Orang seperti ini seluruh amalannya tadi selama 70 tahun bisa hancur, bisa hangus. Sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, baca Qur'annya, zikirnya, wiridnya, sedekahnya, wakafnya, infaknya bisa hancur gara-gara berbuat syirik satu kali. Inilah bahayanya syirik ibu-ibu. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang berbuat syirik itu dia dalam kondisi
pasti merugi. Meskipun dia di dunia mungkin dia dianggap pahlawan manusia, dia dianggap tokoh, dipuja-puja, dimakamkan di taman makam pahlawan, misalnya Bu nggih. Apalagi Bu, ketika mati mungkin bunga duka cita 1 truk, misalnya Bu nggih. Yang melayat jenazahnya mungkin 5 juta, 10 juta orang, dia dikenang, dia dipuja-puja. Tapi kalau mati dalam kondisi syirik besar, nol. Seluruh amalannya tidak ada nilainya, nol, hancur lebur, tempatnya kekal di neraka selama-lamanya. Maka begini sewu, kalau di kampung kita, di kampung jenengan, di perumahan jenengan, di kantor jenengan, di desa jenengan, ada acara, ada ritual, ada budaya, tradisi, adat yang mambu-mambu syirik, cerempet-cerempet syirik, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Tak ulangi Bu, kalau di kampung jenengan, desa jenengan, kantor jenengan, di wilayah jenengan ada acara, tradisi, budaya, adat, kok cerempet-cerempet kesirikan, mambu-mambu syirik, nyenggol-nyenggol acara kesirikan, perbuatan syirik, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. 1, jangan ikut iuran. 2, jangan ikut tanda tangan. 3, jangan ikut setuju. 4, jangan ikut rapat musyawarah. 5, jangan ikut nonton. Ngoten Bu. Ada orang, aku ora melu larung sajen wingi kok ndas kebo ning Parang Tritis, cuman aku melu urunan. Iya, nggak boleh seperti itu. Dapat cipratan dosa. Dapat cipratan dosa. Ngoten Bu. Aku nggak ikut acara syirik, cuma nonton sejam tok. Nah, ini nggak boleh Bu. Cuma nonton, cuma hadir, cuma setuju, cuma ikut tanda tangan, tidak. Ketika onta Nabi Soleh dibunuh, onta Nabi Soleh kan yang membunuh 1 orang Bu. Jadi salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah onta nggih, onta betina yang hamil, onta yang keluar dari batu. Onta Nabi Soleh itu yang membunuh 1 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqaruha, mereka telah membunuh onta itu, mereka. Padahal sing mateni siji tok. Kenapa Bu? Karena yang lain ikut hadir, ikut rapat, ikut setuju, ikut iuran, ikut tanda tangan, maka dianggap sama. Ulangi, yang membunuh onta Nabi Soleh 1 orang. Tapi di surat Al-Asyams ya, Allah mengatakan fa'aqaruha, mereka telah membunuh onta itu. Mereka. Kok mereka? Karena mereka turut setuju, ikut iuran mungkin, ikut hadir, ikut rapat, ikut mendorong, menyemangati. Contoh-contoh, ada acara LGBT di Jerman misalnya, ada acara pawai LGBT. Si Fulan di wong Semarang, dia nggak hadir di Jerman, tapi dia setuju, dia ridho dengan acara LGBT di Jerman, maka Pak, dosanya sama dengan yang hadir di sana Bu. Jelas sih, dosanya sama dengan yang hadir di sana. Meskipun dia di rumah di Semarang, tapi dia ridho, dia setuju dengan acara LGBT di Jerman. Sama, kalau di kampung kita ada acara kesyirikan, kita nggak ikut hadir, tapi melok urunan, melok tanda tangan, melok setuju, melu musyawarah, kita dihitung sama. Maka begitu tinggalkan acara kesyirikan sejauh-jauhnya. Ya, diminta iuran jangan dikasih. Kalau iuran kebersihan, keamanan RT, iuran listrik, iuran sampah kita kasih. Tapi kalau untuk acara kesyirikan bilang tidak. Meskipun Pak RT marah. Meskipun sekampung mendiamkan, itu resiko Bu. Baik Bu, sekarang berikutnya Bu.